Shalom, perkenalkan nama saya Ezra Fili Takaroni. Saya di sini mendapat tugas penilaian akhir dengan membuat video dan menjelaskan materi musik kuno di zaman Mesir, Yahudi dan Yunani. Masuk di pembahasan yang pertama, yaitu musik Mesir kuno. Meskipun musik sudah ada di prasejarah Mesir, buktinya baru dapat dipastikan pada periode historis setelah 3100 sebelum Masehi. Musik merupakan bagian penting dari kehidupan Mesir dan para musisi yang menduduki berbagai posisi dalam masyarakat Mesir. Musik merupakan bagian integral dari ibadah keagamaan di Mesir kuno. Jadi tidak mengherankan bahwa ada dewa-dewi yang secara khusus dikaitkan dengan musik, seperti Hathor dan Bes, atau keduanya juga dikaitkan dengan tarian, kesuburan, dan kelahiran anak. Semua kategori utama alat musik, perkusi, tiup, senar, terwakili di Mesir pada zaman Firaun. Alat musik perkusi meliputi drum genggam, gerincingan, kasyanyet, lonceng, dan sistrum. Alat musik gerincingan yang sangat penting digunakan dalam ibadah keagamaan. Adapun tepukan tangan juga digunakan sebagai pengiring ritmis. Alat musik tiup meliputi seruling, ganda dan tunggal dengan tanpa bulu, dan trompet. Alat musik senar meliputi harpa, kecapi yang dipetik alih-alih gesek. Alat musik seringkali ditulisi nama pemiliknya dan dekorasi dengan gambaran dewi atau Hathor dan dewa atau Bes. Baik suara pria maupun wanita juga sering digunakan dalam musik Mesir. Kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu bangsa Yahudi. Musik dalam kebudayaan Yahudi kuno memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks agama, upacara keagamaan, dan komunitas. Pada masa Yahudi kuno, ada beberapa alat yang digunakan dalam ibadah dan upacara keagamaan lainnya, yaitu instrumen yang pertama ada shofar, yaitu sebuah trompet yang terbuat dari tanduk domba. Shofar ini digunakan dalam berbagai upacara keagamaan, termasuk untuk perayaan Tahun Baru Yahudi, atau disebut dengan Rosh Hashanah, dan untuk memperingati hari Yom Kippur. Yang kedua ada instrumen lira, mana lira itu adalah alat musik petik yang digunakan untuk mengiringi nyanyian. Lira juga dapat digunakan dalam berbagai upacara. Yang ketiga ada instrumen yang disebut dengan kinor, itu alat musik seperti kecapi yang digunakan dalam tradisi musik Yahudi kuno, yang sering disebut dalam kitab-kitab suci seperti dalam Mazmur. Yang instrumen terakhir ada harpa, di mana instrumen ini adalah instrumen senar besar yang disebut dalam berbagai teks Alkitab, termasuk dalam kisah Raja Daud yang dikenal memainkan harpa dengan sangat mahir untuk menenangkan hati sang Raja Saul. Musik di masa Yahudi kuno tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyatakan keimanan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menguatkan ikatan sosial dalam masyarakat. Melalui alat musik seperti shofar, harpa, dan lira ini, serta melalui penyanyian pujian dalam Mazmur, musik menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan keagamaan. Warisan ini terus mempengaruhi tradisi musik keagamaan hingga pada saat ini. Kita masuk di pembahasan yang terakhir, yaitu yang ketiga, musik di bangsa Yunani. Musik sebagaimana yang telah kita kenal saat ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari penemuan yang telah dilakukan oleh seorang ahli filsafat, matematika, astronomi, dan sekaligus ahli musik dari Yunani.
Tangga nada yang kita ketahui berupa susunan nada-nada do, re, mi, dan seterusnya. Bentuknya diawali oleh penemuannya Pythagoras dalam mengukur jarak nada dengan memakai alat yang disebut monokord, di mana mono itu artinya satu dan kord adalah dawai. Dengan alat monokord itu, kemudian Pythagoras berhasil menemukan rumus jarak nada secara terukur dan matematis. Pythagoras ini kemudian melanjutkan percobaannya dengan membagi dawai itu menjadi sepertiga, 2/3, 1/4, 3/4, serta perbandingan-perbandingan lainnya. Perbedaan nada yang telah dihasilkan oleh tiap perbandingan tersebut itu kemudian diurutkan berdasarkan tinggi rendah nadanya, sehingga terbentuklah suatu susunan tangga nada. Dari Pythagoras beserta catatan sejarah yang mengenai tangga nada yang dimiliki bangsa Yunani ini, maka kesimpulannya adalah bahwa sejarah musik modern sangat berhubungan dengan musik Yunani kuno, dan nama Pythagoras ini adalah nama paling penting yang perlu disebut pada zaman Yunani kuno. Terima kasih. Sekian dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Jika ada kesalahan, tolong maafkan. Shalom.